untuk menguji mana yang iman, mana yang Pas dapat kebaikan kita bahagia-bahagia aja gitu. kalau kau beri aku ujian yang berat, galau Ya. Aku bersama Tuhanku yang lebih besar. wah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Ngaji Bareng Semu episode 3. Ngaji indah, semua berkah. Dan selamat sore teman-teman semua. Kebetulan kami syutingnya sore sebelum berbuka ya Bi, sambil ngabuburit. Masih ditemani sama Abi Ustadz Kince kita, Abi Budi Rudianto. Apa kabar Bi? Alhamdulillah sehat. Jadi Bi, kemarin kan kita sudah membahas 2 topik ya Bi, udah 2 episode sama Abi, Ya. sama Gali, sama Aurel juga. Sekarang di episode ketiga kita ada lagi nih Bi. Kita ada lagi topik yang mau dibahas dan sekarang Masih untuk anak muda ya. masih untuk anak muda Bi. Terus anak muda kan kita Oke. pemuda. Sekarang topiknya itu lebih umum Bi, Baik. lebih general. Kita bahas tentang bagaimana kita menghadapi masalah dalam perspektif Islam. Oke. Mungkin kita tahu bahwa kita semua tuh punya masalah Nabi. Semua kita tuh pasti pernah mengalami masalah. Baik. Bahkan Nabi atau Rasul juga banyak masalahnya. Ya. Mungkin lebih banyak beliau-beliau para Nabi dan Rasul itu. Ya. Terus di dalam Islam sendiri hakikat dari masalah itu seperti apa sih Bi? Apakah itu sebuah cobaan, siksaan atau peringatan atau apa gitu untuk Baik. kita? Baik, terima kasih teman-teman semua. Idenya begini, ya ilustrasi ya. Jadi kalau ada seseorang yang habis minum sesuatu yang memabukkan. Kebetulan beliau ini seorang driver angkot gitu ya, naik angkutan. Dia driver, sopir gitu. Padahal dia habis minum banyak dan pasti punya resiko memabukkan. Ketika dia naik angkot, dia cari penumpang kan. Di tengah jalan ada penumpang naik, misalnya dari Stelo mau ke pasar ya. Jadi di tengah jalan ada orang naik, mungkin satu penumpang deh dulu ya supaya gampang kita memisahkannya ya. Jadi di tengah jalan, jadi ada dua, ada driver, ada passenger gitu, ada sopir, ada penumpang. Di tengah jalan karena sopirnya ini mabuk, ya, maka terjadi kecelakaan. Ya, oke. Jadi terjadi kecelakaan. Mungkin teman-teman nanti bisa memahami ini secara sederhana. 2 orang ini sedang mendapatkan ujian. Dua-duanya ada dapat problem, ya, dapat permasalahan. Ya, cuman tentu berbeda. Jadi semua permasalahan di muka bumi ini atau ujian ini illa bidnillah. Pertama, semuanya atas izin Allah. Ya, semuanya atas izin Allah. Kita sedang kuliah online semuanya ini bagi kita yang belum terbiasa ya hampir semua mungkin seperti shock gitu ya. Jadi itu ujian juga. Tapi di antara ujian itu ada 2 hal. Ya, ada musibah, ya, musibah atau azab, ada peringatan. Nah, jadi ujian itu tidak semua ujian itu bagi orang-orang itu bisa diberlakukan sama. Mungkin di dalam kendaraan tadi merasakan hal yang sama, Ya. tapi bagi driver karena dia melakukan sesuatu sebelumnya itu ada sebuah kesalahan, minum sesuatu yang memabukkan sehingga berakibat sebuah akibat buruk gitu ya. Ya. Nah, ini namanya murka. Ya, jadi itu yang namanya musibah bagi si driver itu. Bagi dua-duanya kan ujian tadi ya, si driver sama penumpangnya, driver sama passengernya, semua dua-duanya dapat ujian. Nah, satu dapat musibah, satunya dapat peringatan. Nah, yang satunya ini dapat peringatan karena dia tidak tahu sebab, dia tidak bisa mengelak. Yang penumpang tadi kan tidak pernah tahu bahwa si sopirnya tadi mabuk itu nggak tahu dia. Tapi Allah menghendaki di situ. Ya, mungkin itu pengantarnya. Jadi kalau
perumpamaan Nabi tadi seperti Ya, itu kan, Bi. ya. Jadi sebuah masalah itu datang ke seorang muslim bukan semerta-merta hanya untuk mencoba iman seorang hamba, itu bukan Ya, seperti itu aja kan, Bi. jadi begini, ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama tadi, tidak ada ma'asawa min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu musibah atau peristiwa ya ujian yang diterima oleh anak cucu Adam illa bi'idznillah. Semuanya atas ujian Allah. Yang kedua, setiap ujian baik yang diterima oleh driver maupun passenger tadi maupun penumpang tadi, dua-duanya sebetulnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk dua-duanya ya, Bi. Untuk dua-duanya, meskipun dia dapat musibah, misalnya kita dapat musibah, dapat kena penyakit misalnya, atau musibah kita nggak bisa kuliah tatap muka dengan teman-teman, dengan dosen, itu kan bagi mahasiswa ada yang ini musibah, tapi ada juga Ada yang berkah, Bi. ada yang berkah gitu. Ya jadi ini dua-duanya apapun kita memandangnya, sebetulnya Allah menjadikan itu atas izin Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti kita dulu mengalami pendidikan dulu waktu di SD, semuanya ujian. Dari tiap level itu naik tingkat ada ujian. Untuk dari SD ke SMP juga ada ujian. Sama, posisinya sama, tapi ada yang dapat nilai baik, ada yang dapat nilai buruk gitu. Jadi yang pertama tadi izin Allah, yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup yang menerima, yang ketiga yakinlah bahwa setiap ujian, setiap permasalahan itu tidak mungkin Allah ngasih soal itu yang kita nggak tahu jawabannya gitu. Jadi kita sering dengar ayat misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah itu ngasih ujian kita yang nggak sanggup, di luar kemampuan kita. Permasalahannya sebetulnya di mana? Permasalahannya di luar ya. Makanya ada istilah emang masalah buat lo. Ya. Jadi berarti memang tidak memandang orang yang imannya tinggi atau yang pendosa itu sama-sama diuji oleh Allah untuk meningkatkan mungkin kualitas imannya. Yes. Ya. Jadi nanti ada ayat di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu ujian yang Allah berikan itu menggunakan kata fitnah, macam-macam ya, ada kata bala, ada fitnah, ada asoba atau musibah dan macam-macam. Nah, kalau yang di Al-Ankabut ayat 2-3 itu untuk menguji mana yang iman, mana yang enggak gitu. Oh itu ya. Jadi yang di nomor 2 tadi kan untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka bagi yang beriman, setiap keadaan baik buruk atau baik kejadian itu kebaikan maupun keburukan, bisyarri wal bala wala nabluwannakum bisyarri wal khair fitnah. Dan sungguh kamu pasti diuji dengan kebaikan dan maupun keburukan, ya, dengan kemudahan maupun dengan kelapangan, dengan kesehatan maupun dengan kesakitan. Itu sebetulnya ujian. Ujian untuk apa? Yang mana sih? Yang imannya benar maupun imanan. Ilmu baru sebenarnya, Bi. Untuk itu, Bi. Jadi ada ujian yang bentuknya juga kebaikan, teman-teman. Oh iya. Bukan cuma keburukan. Betul. Jadi untuk kayak apa contohnya itu, Bi? Kalau ujian kebaikan? Ujian kebaikan itu ya sederhananya, misalnya hari ini kita bertemu, itu ujian kebaikan juga. Silaturahmi itu kan baik, itu bisa jadi ujian juga. Ketika kita kemudian kadang-kadang kan misalnya bagi Abi misalnya yang kita sebagai tuan rumah ahlul bait, itu ada kalimat dari Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Nah, itu untuk menyambung silaturahmi. Tapi ketika kita tidak mampu memberikan layanan, memuliakan, termasuk memuliakan tetangga itu ya, ketika kita tidak mampu memuliakan tamu tetangga, ya, tentu itu jadi sesuatu bagi keimanan kita. Contoh misalnya pagi-pagi tanpa hujan dan tidak ada hujan, tidak ada angin, kita waktu mau ke Suro sholat subuh ya, begitu keluar banyak sampah, ujian ya, pasti yang dipikir siapa gitu. Serak saya. Sama kalau pemuda misalnya ada pas lagi ngumpul kan silaturahmi tadi, terus ada yang pakai barang atau alat yang kita punya, handphone atau laptop kita,
pasti kadang-kadang muncul emosi. Masih. Nah itu ujian itu. Di sisi yang lain kita dapat kebaikan, di sisi yang lain kita juga diuji dengan kebaikan itu. Nah, ya. Terus kalau kita udah dapat maupun ujian keburukan atau kebaikan itu, Oke. bagaimana kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, bagaimana kita menghadapi masalah itu kalau datang? Oke, baik. Yang pertama yakinlah bahwa ujian yang kita terima itu apapun bentuknya, baik lapang maupun sempit, baik atau buruk, wala nabluwannakum bisyarrin wal khair. Nah, ada lagi yang ayat yang sering kita dengar itu di Al-Baqarah ayat 155 itu ayat kursi ya? Bukan, kalau ayat kursi 255. Oh, 255. Salah. Ya, bisyai'in minal khaufi wal ju'. Oh ya. Ya, itu ya. Dan pasti kami uji anak cucu Adam manusia itu dengan sedikit. Dengan sedikit. Pertama itu, bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan bahwa pertama yang tadi kalau kita runut, kita sambung dengan yang tadi, semua atas izin Allah. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi begitu kita dapat ujian, langsung mindset kita bangun. Oh, aku mau dinaikkan derajatku. Yang ketiga, yang Allah berikan ke kita adalah ujian yang sedikit dan pasti kita mampu menyelesaikan. Oke. Yang ketiga, yang berikutnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat itu inna ma'al usri yusra. Dua kali ya, Dua kali. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap itu kita diuji oleh Allah, ada kemudahan. Ma'a itu ini kebersamaan. Jadi satu paket gitu ya. Jadi begitu kita menerima masalah ujian dari Allah, yakinlah satu diizinkan oleh Allah. Yang kedua, kita dimuliakan Allah. Yang ketiga, bahwa pasti kita bisa menyelesaikan. Yang keempat, ada kemudahan-kemudahan di balik itu. Oke kan? Contoh misalnya besok teman-teman pemuda kan sepertinya ini akhir dari semester genap kan. Nanti kalau UAS, wah ujian semua itu. Kan itu ujian kan? Ujian kesulitan, ujian berat itu. Begitu nanti setelah 2 minggu hasilnya keluar dapat A. Wah itu. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah tergantung kita juga ya, Bia. Betul. Dan Allah pun tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita gitu. Gitu. Jadi memandang masalah itu kita sebenarnya bisa macam-macam ya, Bi. Jadi bisa ujian, bisa peringatan, bisa azab tadi. Oh ya, bisa azab tadi. Yang pasti kita diuji untuk poin-poin yang sudah disampaikan Nabi tadi, salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan itu tadi ilmu baru yang sangat berharga bagi Fatur sendiri. Kalau kita itu diuji bukan hanya dalam bentuk keburukan, teman-teman. Jadi kita juga diuji dalam bentuk kebaikan. Jadi jangan dirasakan kalau kita dapat masalah gitu Nabi, pas terasa masalahnya pas dapat keburukan aja gitu. Pas dapat kebaikan kita bahagia-bahagia aja gitu. Sunatullahnya setiap anak cucu Adam itu kadang lupa juga ketika diberi kelapangan. Makanya ada banyak ayat itu kepelimpanannya manusia itu. Ketika diberi kesempitan dia protes Allah, ya Allah, berdoa tapi sukanya protes. Malah kadang-kadang ada yang gimana ya Allah kau beri aku ujian yang berat. Padahal kalau lihat dari itu tadi kriteria yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan, nggak mungkin Allah ngasih yang berat itu. Nah, kita aja yang sering mengeluh ya. Kita aja yang mengeluh. Tapi begitu dikasih ke lapangan, kemudahan lupa. Sholat subuh jam 7. Ya gitu. Jadi itu intinya teman-teman semua. Kalau ada kesulitan, ingat juga kata Abi tadi di surat Al-Insyirah ya, Bi? Al-Insyirah ya. Al-Insyirah ya, Bi? Al-Insyirah ya, maaf. Al-Insyirah. Dimana setiap ada kesulitan itu, betul, pasti ada kemudahan setelahnya. Pasti. Jadi itu teman-teman semua, jadi jangan mengeluh, jangan mudah galau ya. Jangan mudah galau kalau dapat masalah.
kita sama-sama dapat masalah semuanya. Ya. Seperti yang dibilang pertama tadi, para nabi dan rasul mungkin masalahnya lebih berat dari kita, jauh lebih berat ya. Pasti. Jadi jangan bilang masalahku itu terlalu besar, tapi bilang saja pada masalah itu kalau aku bersama Tuhanku yang lebih besar. Wah, keren. Jadi Keren. karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya sendirian. Amin. Ya, Bi? Betul, Bi? Betul. Sangat betul, Bi? Betul banget itu, Baik. kayak surat At-Tuha itu kan. Aduh. Kayak ketika Rasulullah pernah lama wahyu itu nggak turun, kemudian Allah menurunkan surat At-Tuha. Jadi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah itu Allah bilang di ayat itu menceritakan bagaimana Allah itu menghibur Rasulullah juga. Ya. Udah, Bi? Cukup, Bi? Selanjutnya, Bi? Good. Jadi itu teman-teman semua, diskusi kita dengan Abi Budi mengenai bagaimana kita mensikapi ketika masalah datang kepada kita. Mungkin cukup sekian untuk video ngaji bareng semu episode 3 kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti di lain kesempatan di ngaji bareng semu episode 4. Dan bagi yang belum nonton ngaji bareng semu episode 1 dan 2, silahkan diklik di sini. Di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seruan Pemuda. Terima kasih Abi atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.